Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. First of all, let me introduce myself first. My name is Muhammad Aswar. My cadet number identity is 14.41.247. My batch is 38 generation. I did my C projects in Toy River Line Company assembled in Japan. And this time I would like to explain about prinsip dasar pemuatan. And for make it sure or make it clear, I will explain about in bahasa. Jadi prinsip dasar dalam pemuatan itu ada 5. Yang pertama adalah untuk melindungi kapal, yang kedua melindungi muatan, yang ketiga melindungi ABK atau buruh, yang keempat pemanfaatan ruang muat secara maksimal atau full and down, dan yang kelima pemuatan secara sistematis. Dan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, melindungi kapal. Pembagian muatan secara vertikal atau tegak. Apabila muatan dipusatkan di atas, stabilitas kapal akan kecil mengakibatkan kapal lengser atau tendar. Apabila muatan dipusatkan di bawah, stabilitas kapal besar dan mengakibatkan kapal kaku atau stiff. Pembagian muatan secara longitudinal atau membujur. Menyangkut masalah trim, perbedaan syarat atau draft dapat depan dan belakang, mencegah terjadinya hogging apabila muatan dipusatkan pada ujung-ujung kapal, dan pembagian muatan secara transversal atau melintang, mencegah kemiringan kapal apabila muatan banyak di lambung kanan kapal dan miring ke kanan dan atau sebaliknya. Kemampuan geladak untuk menyanggah muatan. Yang kedua adalah melindungi muatan. Melindungi kapal dari yang pertama penanganan muatan, yang kedua pengaruh keringat kapal, yang ketiga pengaruh muatan lain, yang keempat pengaruh gesekan dengan kulit kapal, yang kelima pengaruh gesekan dengan muatan lain, yang keenam pengaruh kebocoran muatan, yang ketujuh pencurian, dan kedelapan dapat melindungi muatan dengan sebaik mungkin yang dilakukan dengan pemisahan muatan yang sempurna, penerapan drainage yang dapat sesuai dengan jenis muatan. Yang ketiga adalah melindungi ABK atau buruh. Melindungi ABK dan buruh dapat dilakukan dengan melengkapi alat-alat bongkar muat yang sesuai dengan standar, sesuai dengan jenis muatan yang dibongkar atau dimuat, serta melengkapi ABK atau buruh dengan alat keselamatan. Yang keempat adalah pemanfaatan ruang muat secara maksimal atau full and down. Dengan memuat secara maksimal sesuai kapasitas ruang muat adalah untuk membuat broken stowage sekecil mungkin, penggunaan tiller kargo, penggunaan ruang muat yang tepat, pemilihan ruang muat sesuai dengan muatan. Yang terakhir adalah pemuatan secara sistematis untuk melindungi muatan dan mencegah terjadinya long heads, overcarriage, dan overstowage. Ada beberapa istilah atau pengertian dalam muatan. Yang pertama operational cargo, yang kedua delicate cargo, yang ketiga filler cargo, yang keempat heavy lift cargo, yang kelima odorous cargo, yang keenam long ledge cargo, yang ketujuh refrigerated cargo, yang kedelapan transshipment cargo, yang kesembilan dangerous cargo, yang ke-10 ad valorem cargo, yang ke-11 bad freight, yang ke-12 dead freight, yang ke-13 surge hedge, yang keempat constructive total loss, yang ke-15 dead weight factor, yang ke-16 demurrage, yang ke-17 general average, yang ke-18 indispute, yang ke-19 revenue ton, yang ke-20 measurement ton, yang ke-21 marco, yang ke-22 pleasant, yang ke-23 overage cargo, yang terakhir adalah overstowage cargo. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang prinsip dasar dalam pemuatan. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf bila mempunyai kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.